ketiga tentang sejarah penggunaan telepon. Tapi sebelum pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Time-nya siapa ini? Berdoa dulu. Kemarin pembelajaran kedua sudah membahas tentang alat komunikasi pada zaman tradisional. Zaman tradisional itu alat komunikasinya itu masih prasasti. Yang tahu prasasti apa? Oh, lupa lagi. Prasasti itu ada tulisan pada zaman dahulu, ditulisnya itu lewat batu pada zaman aksara. Ada yang buat datu, ada kerajaan Hindu, kerajaan Buddha, ada banyak. Mungkin sekarang lanjut ke bahasan yang selanjutnya. Buka bukunya udah mungkin buka halaman 133 tentang sejarah penggunaan telepon, halaman 134. Sebelum masuk ke pembahasan sejarah penggunaan telepon, perhatikan dulu ke depan. Bapak udah menyediakan di sini ada 3 gambar.
Gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Kaleng. Kaleng ya benar kaleng. Di sini kaleng ada ini apa? Ini alat telepon bukan? Ini masih alat telepon. Karena di sini lubang buat kita ada dari telinga, yang sebenarnya lagi juga sama. Cara kita mengirimkan suaranya, nah yang bolong ini bicara, yang ini mendengarin, kayak gitu lagi. Lanjut ke zaman yang lebih canggih. Yang ini tahu apa? Itu juga sama. Yang ini namanya pesawat telepon. Kenapa disebut pesawat telepon? Dan tahu? Gak tahu? Ini kenapa disebut pesawat telepon? Karena kalau yang ini kan lihat jaraknya segimana? Pendek banyak. Kalau yang ini tuh ada gini. Tapi dicolokin ke kabelnya ada stop kontaknya. Bisa kemana-mana, bisa ke Amerika, bisa ke Jepang, bisa kemana lagi? Brazil, kemana lagi? Argentina, betul. Nah, udah selesai telepon ini pesawat telepon, lanjut ke handphone seluler. Nah, handphone seluler ini ada 5 perkembangannya. Dari yang zaman dulu banget pindah ke Nokia, dari Nokia pindah ke BlackBerry, dan dari pindah ke Android biasa. Dari Android ada yang pindah ke Android, ada juga HP iPhone. Nah, kalau ke iPhone, nah penggunaan ponsel ini lebih banyak fungsinya daripada ini. Kalau yang ini mah cuma bisa telepon doang. Kalau HP fungsinya buat apa? Yang tahu nggak? Main game. Oh, bagus. Kalau telepon gimana telepon? Bisa. Kalau ini kan lewat telinga doang ya, teleponnya ya sama ini kan. Nah, kalau HP gimana? Bisa lihat muka orangnya nggak? Bisa. Ada yang tahu namanya apa itu? Nah, namanya itu video call. Nah, lihat di buku, lihat coba dulu di buku. Bapak jelasin dulu, sama kamu baca ya. Di sini tuh di dalam buku ada sejarah penggunaan telepon. Manusia pada zaman dahulu menggunakan telegraf atau pesan. Ada yang tahu pesan apa? Dia tahu? Nih simpannya itu kalau ada yang sakit kan suka kirim surat ke bapak. Kayak gitu lagi itu juga bisa disebut pesan. Cuman pesannya gitu teh nganterinnya lama. Bapak nulis hari ini dianterin ke tukang posnya. Tapi kan tukang posnya juga nungguin dari yang lain juga kan? Ya mungkin dari bapak sendiri. Awak atau bapak sendiri mah. Jangan. Nah tungguin tuh, taruh di besoknya dikirimin lagi ke wilayah yang jauhnya, wilayah ke Bandung, ke Garut, kemana bebas. Nah, lihat ke paragraf kedua ada telepon. Telepon itu muncul pada tahun berapa? 1800. Terima kasih yang sudah menjawab ya. Pembuat telepon itu adalah Alexander Graham Bell. Pernah diuji cobakan dengan daya jangkau telepon itu 8 mil. Dan kalau 8 mil itu lumayan jauh ya. Gak pendek-pendek banget. Sesudah 8 mil dari zaman dahulu, pindah lagi ke satelit telepon. Ada yang tahu fungsi satelit telepon? Nah, kita pakai ini nih. Kalau gak ada satelit telepon, buat telepon kayak gitu gak akan jalan kalau gak ada satelitnya. Soalnya dikirimnya ke satelit ke atas luar angkasa sana, biar bisa mengirim informasi mau ke teman kamu, ke ayah kamu, guru, siapa juga boleh. Nah, mungkin untuk materi selanjutnya, nah, Bapak akan bagiin yang kayak gini nih, kayak gini. Kamu bagiin setiap bangku satu ya, setiap bangku satu. Oke, nah. Mungkin sekarang bisa dibaca dulu ya. Bapak lihat dulu kembali untuk membaca materi selanjutnya.
udah diisi sama udah dibaca ya tentang halaman 133 tentang sejarah penggunaan telepon. Pasti juga Bapak juga udah tugasin yang ini kan, yang itu. Amatilah kartu konsultasi di bawah ini. Warnai kata-kata yang berhubungan dengan produk teknologi komunikasi. Sama kamu di sini udah diwarnai, pastinya juga. Jangan warnain yang salah. Salah Bapak dinilai. Jadi intinya dari pembelajaran ketiga ini adalah sejarah penggunaan telepon. Penggunaan telepon ini banyak manfaatnya. Seperti tadi yang kami sebutkan, buat main game, buat belajar, buat telepon ke teman kamu atau keluarga kamu atau ayah kamu, mau ke siapa juga bebas. Dan dapat juga berkomunikasi atau mencari ilmu. Dan telepon juga udah berkembang dari masa ke masa. Mungkin sekian materi yang dapat Bapak sampaikan. Itu buat ada supervisi 2, coba bisa dilihat ke belakang. Nah, mungkin sekian materi yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.